Kita sudah selesai membuat tier list untuk sword dan claymore bintang 4. Sekarang kita akan menyusun tier list baru khusus untuk senjata tongkat atau polearm yang lebih sering dikenal sebagai tombak. Seperti biasa, kategori penilaian kita masih sama, yaitu D untuk senjata sampah yang tak terpakai, C untuk senjata pajangan yang dipakai karena tidak ada pilihan, B untuk senjata berguna yang kurang fleksibel, A untuk senjata serbaguna yang bagus tapi punya batasan, dan S senjata andalan, bagus dan bisa dipakai siapapun. Ingat ya kawan, rank ini relevan sebagai perbandingan dengan sesama polearm bintang 4. Jangan kalian samakan dengan yang bintang 5. Saya, Bapak Wibu, Bang Chop, kita mulai videonya. Yang pertama, Dragon's Bane. Secara keseluruhan, Dragon's Bane sudah nggak mampu lagi mengikuti perkembangan meta. Kebanyakan karakter yang dirilis akhir-akhir ini tidak mendapatkan manfaat dari main statsnya, dan pasifnya juga tidak terlalu membantu. Tapi kalau kalian bermain Vaporize, kalian mungkin perlu mempertimbangkan senjata ini. Saya taruh di rank A karena dia tidak jelek. Tidak sama sekali. Cuma kondisi terkini agak kurang berpihak saja. Siapa yang bisa pakai? Lu tahu. Xiangling Vaporize, Rosaria Reverse Melt, Thoma, dan Raiden Hijau Haram. Prototype Starglider. Jujur, senjata ini cuma bakal kalian pakai kalau kalian belum punya Vonius Lens atau malas mancing buat the catch. Saya taruh di rank C. Siapa yang bisa pakai? Ya, karena aja senjata pajangan ya siapa saja bisa pakai. Crescent Pike. Sebagai tombak dengan main stat fisikal, nggak ada satupun karakter yang pakai. Kelebihannya cuma base attack yang cukup tinggi, bonus damage normal, charge attack-nya cukup bagus, saya nggak terlalu kepakai. Karena balik lagi buat normal dan charge attack yang utamanya buat karakter dengan kit fisikal. Siapa yang pakai? Gak ada juga, untuk mesinnya bagus. Jadi saya taruh di rank C. Blackleaf Pole. Sama kayak saudara-saudaranya yang Claymore dan Sword, saya taruh tombak ini di rank C. Crit damage-nya besar, tapi pasifnya itu harus nunggu musuh kalah dulu. Makanya biasanya karakter pengguna tombak ini akan melepaskannya jika sudah dapat yang lebih baik. Siapa bisa pakai? DPS pengguna tombak maupun secara teknis bisa pakai, kayak Xiao dan Hu Tao. Deathmatch. Saya bilang saja sekarang senjata ini rank S. Pantas banget. Kenapa? Ya crit rate-nya lihat saja, tinggi banget. Cuma satu polearm yang punya crit rate yang lebih tinggi daripada Deathmatch, Staff of Scarlet Sands, which is bintang 5. Base attack-nya memang rendah, tapi pasifnya bisa menutup kekurangan ini. Siapa yang bisa menggunakan senjata ini? Xiangling, Xiao, Osaria, Arlecchino, dan sebagian besar DPS bisa. Lithic Spear. Di atas kertas, sama seperti saudaranya yang Claymore, Lithic Spear layak masuk rank B. Kenapa? Pasifnya bisa optimal selama komposisi karakter sepenuhnya dari Liyue. Menambah 55% attack dan 12% crit rate bukan jumlah yang sedikit. Siapa yang bisa pakai? Ya, semua pengguna polearm bisa sebenarnya, walaupun pengguna terbaiknya adalah Xiangling dan Xiao dalam komposisi tim yang sangat khusus. Vonius Lens. Sudah, nggak usah panjang lebar. Vonius Lens masuk rank S. Kenapa? Ya, dia senjata support terbaik untuk keperluan energy recharge satu tim. Siapa yang bisa pakai? Semua pengguna polearm dengan role support layak pakai. Royal Spear. Dapat pasifnya susah, hilang pasifnya gampang, statusnya biasa aja, sampah ring D. Siapa yang bisa pakai? Gak usah kasih ke siapa-siapa, dapatnya susah, mahal lagi. Titik. Dragon Spine Spear. Spoiler, ini polearm kedua sekaligus terakhir yang ada di ring D dalam daftar ini. Karena senjata ini sampah, dengan main stat sampah dan pasif sampah. Kalau bisa jangan dipasangkan sama sekali, dan mana dapatnya juga pakai quest dulu, dan susah. Kitane Cross Spear. Salah satu polearm terbaik soal kebutuhan elemental mastery sekaligus energy recharge. Namun, justru karena itu, maka penggunanya terbatas. Xiangling, Thoma, Burgeon, dan Raiden Hijau Haram. Saya letakkan di rank B. The Catch. Senjata gratis terbaik sampai sekarang di patch 6.3. Tidak ada yang bisa mempertanyakan sebagus apa senjata satu ini, terutama untuk karakter DPS yang mengandalkan elemental burst-nya. Energy recharge? Ada. Damage bonus untuk burst? Ada, 16-32%. Kurang crit rate, khusus elemental burst, ekstra 6-12%. Rank apa senjata ini? Ya, S. Masih mau dijelaskan? Siapa penggunanya? Xiangling, udah kayak signature-nya. Raiden Shogun bisa, dan Rosaria. Wave Breaker's Fin. Potensi polearm ini besar banget kalau diisi tim dengan nilai energi buat elemental burst yang tinggi, apalagi kalau sudah di refinement 5. Tapi kan menyusun tim hanya atas dasar syarat energi burst itu nggak logis ya, makanya potensinya terkunci. Saya kasih rank B lah. Penggunanya Xiangling dan Rosaria. Moon Piercer.
Moonpiercer tidak dapat rank setinggi Sapwood Blade yang berguna banget dan dapat rank A. Moonpiercer cuma dapat rank C, sama seperti Forest Regalia. Ya, penggunanya setidaknya ada 3, Xiangling, Toma, dan Raiden Shogun. Itu pun, senjata ini cuma jadi pilihan kesekian sebenarnya. 14. Missive Wind Spear. In a sense, senjata ini mirip dengan Melt Flower. Kalau Melt Flower memberimu EM melimpah, maka senjata ini memberi kalian attack yang tumpah-tumpah. Ada bonus Elemental Mastery pula. Syarat pengaktifan pasifnya juga gampang. Rank apa? D. Siapa penggunanya? Xiangling, Xiao, Saino, Emily, Yansan, Ineva, Flinch bisa pakai. Scovia bisa pakai senjata ini buat ngincar attack tinggi supaya healnya makin deras. Ballad of the Fjords. Base attack standar, crit rate-nya cukup besar dan dapat bonus 120 Elemental Mastery. Syaratnya minimal ada 3 jenis elemen yang berbeda. Nah, ini yang kadang bikin kesel. Komposisi timnya itu dibatasi. Saya kasih rank A saja lah. Syaratnya walaupun nyebelin tapi bukan suatu keharusan dan tidak ribet juga. Penggunanya banyak, terutama DPS seperti Xiangling, Hu Tao, Saino, Arlecchino, Ineva, dan Flinch. Rightful Reward. Desainnya cakep, saya suka banget. Bisa dibilang senjata ini dibuat khusus untuk Chefrus, Mika, dan Candace. Pasifnya juga gampang dipicu dan membantu energi recharge. Saya taruh di rank A. Dialogues of the Desert Sage. Saya dari dulu bilang kalau senjata ini signature-nya Yao Yao. Pasifnya bisa membantu meningkatkan perolehan energi dan membuat Chefrus dan Candace bisa terbantu juga kalau menggunakannya. Saya taruh di rank A. Prospector's Drill. Secara teori, senjata ini bisa sangat bagus jika digunakan bareng Furina. Sayangnya, dalam implementasinya, efeknya jarang benar-benar terpakai dan sebenarnya secara fungsionalitas, ada beberapa senjata jauh lebih baik dalam kegunaan secara tim. Jadi, saya masukkan ke rank B karena sebenarnya nggak terlalu jelek. Siapa yang bisa menggunakan? Kalau lead pasifnya, maka Escovie, Chefrus, dan Yao Yao bisa jadi pengguna utamanya. Apalagi kalau digunakan bareng Furina, maka pasifnya akan lebih mudah terpicu. Mountain Bracing Bolt. Secara teori pasifnya sangat bagus, tapi secara umum yang benar-benar bisa memanfaatkan pasifnya sekaligus sebagai mainstay energy recharge-nya cuma Escovia dan Yansan. Sisanya ya belum ada, makanya meskipun bagus, Polearm ini saya masukkan ke dalam ranking B. Footprint of the Rainbow. Saya sebut ini dari sekarang rank B. Pengguna Kachina. Kenapa B? Karena secara stat dan pasif bagus untuk karakter scaling depth, bahkan pilihan utama di Polearm bintang 4. Tamayurate no Hanashi. Penampilannya khas banget senjata event Inazuma, tapi bisa dibilang tombak ini signature-nya Yansan. Karena pasifnya sangat mendukung kit pelatih gym kita. Ya, walaupun sebenarnya Yansan lebih bagus pakai Favonius. Rank senjata ini B karena akan selalu kalah saing dengan Favonius soal fungsionalitas. Prospector's Shovel. Saya agak habis pikir waktu desain senjata ini, developer Genshin habis makan nasi padang 2 bungkus atau gimana. Soalnya kayak orang mabuk. Nih lihat, di Refinement 5, damage Electro Charge dari senjata ini nambah 96%. Damage reaksi lunar yang gede itu nambah lagi maksimal 48%. Memang untuk sekarang yang bisa pakai cuma Flinch dan Ineva, tapi tetap gak bikin senjata ini jelek. Ya udahlah, kita masuk rank A saja ya. Sacrificer's Staff. Base attack tinggi, crit rate-nya dikasih walaupun cuma 9%. Kecil banget. Syarat pasifnya cuma elemental skill kena musuh, attack persen nambah lagi, maksimal 16%, energy recharge nambah lagi, jadi 12%. Dapat ditumpuk 3 lapis jadi buff, sehingga maksimal 48% dan 36%. Dapat tetap terpicu biarpun off-field. Menurut saya rank S lah ini yang pantas. Siapa yang bisa pakai? Sebagian besar DPS on-field dan off-field bisa Ineva, Flinch, Xiao, Xiangling, Toma, Raiden Shogun, Escovia, dan masih banyak lagi. Sekian raport buat Polearm bintang 4. Seperti biasa, pesan saya jangan sembarangan pull di banner weapon cuman karena katanya. Yang paling penting adalah keadaan akun kita butuh atau tidak. Ingat, Primo Gems itu berharga. Setuju sama tier list ini? Atau ada yang punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Kita dapat sehat di sana. Jangan lupa like dan share. Saya Bapak Wibu, Bang Shop. Assalamualaikum.